tahun. Ya, udah hampir setengah abad lamanya Indonesia belum pernah menang lawan Jepang. Terakhir kali kita bisa ngerasain kemenangan atas mereka tuh tahun 1981. Bayangin, itu zaman Walkman baru hits. Dan hari ini sejarah itu belum berubah. Jepang lagi-lagi jadi tembok kokoh yang nggak bisa kita tembus. Bukan cuma kalah, tapi kalah telak. Skor 6-0 di laga penutup round 3 kualifikasi Piala Dunia. Jadi pengingat keras buat kita semua. Kalau gap antara Indonesia dan Jepang itu masih lebar banget. Tapi sebenarnya, apa sih yang bikin kita bisa kalah sedalam ini? Padahal pemain kita banyak yang udah main di Eropa, semangat lagi tinggi-tingginya habis menang lawan Cina, dan kita juga udah lolos ke round 4. Jadi kenapa bisa kayak gini? Nah, di video ini, kita bakal bahas santai tapi tajam. Dari taktik yang nggak kelihatan, sampai gimana Jepang bisa ngerubah wajah permainan mereka meski banyak rotasi pemain. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Indonesia lagi-lagi belum mampu menaklukkan Jepang, dan ternyata ini sudah jadi penantian panjang selama 44 tahun. Terakhir kali Garuda bisa menang atas Samurai Biru itu terjadi di bulan Februari 1981. Lama banget ya. Dan hasil pertandingan hari ini di Jepang justru makin menegaskan dominasi Jepang yang udah nggak main-main di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kemenangan 6-0 atas Indonesia bukan sekadar angka, tapi jadi bukti kalau Jepang itu konsisten menggilas lawan-lawannya. Sebelumnya mereka sudah menang 7-0 lawan Cina, 5-0 lawan Bahrain, lalu 4-0 di pertemuan pertama lawan Indonesia di GBK. Jadi, kalau di total mereka udah bikin 22 gol tanpa kebobolan. Ngeri banget. Kita akan bangga. Yo ayo timnas pasti menang. Yo ayo timnas pasti menang. Dengan semangat dan Menariknya, pertandingan itu sebenarnya udah nggak menentukan apa-apa lagi. Jepang udah pasti lolos ke babak selanjutnya, sementara Indonesia juga sudah mengamankan tiket ke ronde keempat. Tapi tetap aja, skor 6-0 itu bikin banyak orang geleng-geleng kepala, yang bikin makin penasaran, pelatih Jepang Hajime Moriyasu bahkan nggak turunkan banyak pemain intinya. Dia justru bawa 7 debutan. Tapi ya, seperti yang sering dibilang oleh para pundit bola, Jepang itu nggak ada istilah tim A, B, atau C. Mau siapapun yang main, ya tetap Jepang yang main. Tim yang punya sistem, fondasi, dan filosofi yang kuat. Mereka udah bangun tim ini dari usia muda, dari level akademi sampai ke timnas senior. Kebanyakan pemain Jepang yang main hari ini pun berkarier di Eropa. Jadi level mereka memang beda jauh. Kalau Indonesia kalah, itu memang bisa dimaklumi. Tapi kalau kalah sampai setelah ini, nah itu yang bikin banyak orang bertanya-tanya. Masalahnya bukan hanya di skor, tapi di cara main. Sepanjang 90 menit, Indonesia nggak bisa kasih satu pun percobaan ke arah gawang. Sepak pojok, nihil. Crossing ke kotak penalti, cuma 1. Itu pun baru muncul di menit ke-80-an lewat Lili Pali. Para pemain Jepang bahkan kelihatan seperti lagi latihan santai, tanpa tekanan berarti. Padahal, pemain Indonesia juga kerja keras kok. Lari ke sana kemari, pressing, tackling, tapi sayangnya enggak efektif. Kenapa? Karena tim ini enggak main sebagai satu kesatuan. Lini belakang sibuk mundur setiap kali Jepang menyerang. Lini tengah bingung, kehilangan bola terus. Koordinasi antar lini juga kacau. Jadinya pertahanan kita seperti menjaga telur yang akhirnya pecah berkali-kali. Permainan Jepang tuh simple tapi mematikan. Umpan ke pemain yang bebas, lalu yang lain bergerak tanpa bola. Bikin bingung lawan. Gol-gol mereka datang bukan karena skill individu aja, tapi karena sistem yang jalan. Dari 6 gol Jepang, 5 diantaranya datang dari pergerakan tanpa bola yang rapi. Satu-satunya yang bawa bola dan nyetak gol sendiri itu Kamada. Sisanya, kerja tim. Indonesia sendiri seolah nggak tahu harus ngapain di lapangan. Counter attack gagal. Build up dari belakang nggak lancar. Operan sering salah. Crossing jarang banget. Bahkan pressing pun nggak efektif.
Bukan karena pemainnya enggak punya kemampuan. Mayoritas main di Eropa loh. Tapi ya, kelihatan banget kalau enggak ada taktik yang jalan. Pertanyaan besar pun muncul. Apa sih sebenarnya rencana permainan Patrick Kluivert di laga ini? Soalnya dengan 5 perubahan pemain dari laga sebelumnya, permainan malah tambah kacau. Hilgers dan Hübner di belakang nggak nyatu. Joe dan Tom di tengah pun nggak bisa ngontrol ritme. Beckham putra banyak kehilangan bola dan di James di depan sulit banget bikin peluang. Sementara oleh Romeni jarang banget dapat bola, sekalinya dapat langsung ditekan 2 pemain Jepang tanpa harus dilanggar. Jepang dari awal gaspol. Mereka nyerang dari kiri, kanan, tengah, semuanya hidup. Lihat aja babak kedua, lebih banyak permainan lewat sayap. Dan hasilnya, crossing, tembakan, gerakan tanpa bola, boom, gol. Sementara Indonesia masih cari pola main. Jujur, dari awal banyak fans enggak terlalu berharap Indonesia bisa menang. Tapi setidaknya bisa kasih perlawanan lah. Kalau kalah tipis-tipis masih oke. Tapi 6-0 jauh lebih buruk dari pertemuan pertama. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, enggak ada tanda-tanda sistem bermain yang jelas. Jepang ganti pemain, tapi konsep mereka tetap jalan. Indonesia ganti pemain, konsepnya malah makin hilang. Kalau kita bandingin, Jepang punya target jangka panjang yang jelas. Mereka pengen jadi juara dunia 2034. Jadi pembinaan mereka dari akar rumput sampai senior semuanya sejalan. Sementara Indonesia baru mau mulai proses itu, tapi kelihatan masih bingung. Kekalahan telak ini tentu jadi pelajaran penting buat pelatih dan pemain. Apalagi nanti di babak keempat, Indonesia akan main tandang lawan tim-tim yang kualitasnya nggak jauh beda sama Jepang. Bisa jadi lawan seperti Arab Saudi, Qatar, atau Korea Selatan. Dan faktanya, Indonesia selama babak ketiga ini belum pernah menang di laga tandang. Jadi, ini saatnya evaluasi total. Kerja keras pemain udah bagus, tapi kerja cerdas di lapangan itu yang masih kurang. Gak bisa cuma lari-lari doang, harus ngerti juga apa yang harus dilakukan saat punya bola dan saat kehilangan bola. Akhirnya, walaupun hasilnya mengecewakan, kita tetap harus bersyukur karena Indonesia sudah lolos ke babak keempat. Tapi kalau mimpi kita adalah tampil di Piala Dunia, maka permainan seperti ini enggak boleh terulang lagi. Enggak cukup hanya semangat, tapi perlu strategi. Karena kalau main seperti itu, lawan-lawan di babak selanjutnya bisa lebih ganas dari Jepang. Sekarang tinggal tunggu bagaimana tim pelatih menyiapkan strategi yang lebih matang. Dan semoga di ronde selanjutnya Garuda bisa terbang lebih tinggi dan lebih siap untuk bersaing.